Bau tak sedap, ratusan emak-emak blokir gerbang akses masuk pabrik. Lebih dari 5.000 penumpang pada di stasiun Senen hari ini. Terdeteksi 11 kasus baru, kini total kasus Omikron di Indonesia menjadi 19 orang. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Selamat Natal bagi Anda yang merayakannya. Saya Pram Senjaya kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Arlisa Hadi. Halo Arlisa, ada informasi apa saja di Ayu Siang di hari yang spesial kali ini? Terima kasih banyak Pram. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari bahagia bagi yang merayakannya, yaitu umat Kristiani. Sekali lagi selamat Natal. Pemirsa, warga berburu liburan di hotel. Kapasitas pengunjung hotel naik 50% di kawasan Puncak. Bagaimana penerapan prokesnya? Kita akan bahas dalam Aini Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ruko 3 lantai milik kantor jasa ekspedisi terbakar. 1 orang tewas terjebak dalam kebakaran tersebut. Dini hari tadi, api menghanguskan ruko 3 lantai yang merupakan kantor jasa ekspedisi sekaligus tempat tinggal di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di lantai 2. Dugaan kami sementara itu terjadi korsleting listrik, mengingat di jalan Tongkol ini adalah area ruko, sehingga banyak juga instalasi-instalasi listrik yang mungkin di dalam itu cukup padat, dan memang tadi api cukup besar. Dalam peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia karena tidak sempat menyelamatkan diri. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ratusan mama di Purwakarta, Jawa Barat memblokir gerbang akses masuk pabrik di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka mengeluhkan bau tak sedap dari polusi yang dihasilkan pabrik tersebut. Ratusan emak-emak menggeruduk pabrik PT South Pacific Viscose di Desa Cicadas, Babakan Cikau, Purwakarta, Jawa Barat. Sambil berorasi, mereka memblokade gerbang akses masuk pabrik. Mereka mengeluhkan bau tak sedap akibat polusi yang disebabkan polusi pabrik. Sehingga mereka menuntut sejumlah kompensasi untuk warga. Karena selama ini hanya sebagian saja yang mendapat bantuan atau kompensasi. Sementara mereka tidak mendapatkannya. Padahal mereka juga merasakan dampak dari aktivitas pabrik tersebut. Masyarakat kita juga tiap ada bau limbah kebagian semua. Dampaknya kena masyarakat kita. Imbasnya. Iya seperti polusi ya. Apa itu. ada polusinya? Iya kan polusinya sangat bau. Jadi kepengen bisa apa? Adil lah. Iya gitu bisa mensejahterakan dulu warga masyarakat desa ini gitu. Akibat aksi emak-emak ini, sejumlah buruh yang akan masuk kerja tertahan di luar gerbang. Iya, belum bisa masuk kerja. Mudah-mudahan nggak lama lagi bisa masuk. Oh gitu. Bapak masuk jam berapa? Ya kalau normalnya sih jam 8. Tapi sampai sekarang belum bisa masuk. Belum. Karena masih ditutup sama. Iya. Itu bisa lihat sendiri kan di blog. Pihak pabrik telah bertemu dengan perwakilan warga
dan dicapai kesepakatan untuk membahas kriteria para penerima kompensasi. Emak-emak pun membubarkan diri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini umat Kristiani merayakan Hari Natal di Gereja Katedral Jakarta. Misa diadakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan diusung dalam Natal kali ini. Sejumlah aturan untuk menjaga umat Katolik yang menjalankan misa Natal secara langsung diterapkan berbeda dari tahun sebelumnya. Mulai dari kapasitas gereja yang naik 20%, misa Natal kali ini pun digelar dengan 3 shift dengan kapasitas 650 di masing-masing shift. Dalam tema kali ini diharapkan umat Kristiani bisa menerapkan persaudaraan dan toleransi, tidak hanya dalam hari Natal saja. Dengan adanya persaudaraan ini diharapkan dapat menjalin kerjasama untuk menekan angka COVID-19 di Indonesia. Sejumlah pengamanan pun dikerahkan untuk mengamankan misa Natal kali ini. Selain pasukan gabungan TNI Polri, sejumlah relawan pun membantu untuk memastikan misa Natal di Gereja Katedral Jakarta berjalan lancar. Dan bagaimana perayaan Natal saat ini? Sudah ada rekan kami Bayu Pradana di Gereja Katedral Jakarta. Bayu, apakah rangkaian ibadah masih berlangsung di sana? Ya, Alisa, sebelumnya izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi Anda pemirsa iNews yang merayakannya. Dan baru saja misa Natal di Gereja Katedral Jakarta untuk sesi pertama ini selesai digelar. Dan pada misa sesi pertama ini tadi dipimpin langsung oleh Uskup Agung yang memang tadi juga langsung hadir di tengah-tengah umat Katolik yang merayakan Hari Natal di Gereja Katedral Jakarta. Memang seperti yang Arlista tadi informasikan, ada sejumlah perbedaan kalau kita bandingkan dengan Hari Raya Natal di Gereja Katedral Jakarta 2020 lalu, di mana 2021 ini Gereja Katedral ini sudah menaikkan kapasitas dari umat Katolik yang ingin menggelar atau melaksanakan misa Natal langsung di Gereja Katedral. Kalau sebelumnya hanya 20% kapasitas yang dilakukan di Gereja Katedral ini, pada tahun 2021 ini sudah naik kembali, yaitu menjadi 40%. Meski demikian, nantinya ini akan dibagi menjadi 3 sesi, di mana tadi sesi pertama sudah selesai dilakukan, yaitu dilakukan dengan sistem hibrida, yaitu gabungan antara daring dan juga luring, Arlista dan juga pemirsa. Nanti untuk sesi kedua ini akan dilaksanakan pada siang ini pada pukul 11 siang, di mana sesi kedua ini akan dilakukan secara daring saja. Dan sesi ketiga nantinya akan digelar kembali pada pukul 5 sore, yang nantinya akan kembali digelar secara hibrida, yaitu daring dan juga luring. Memang tema kali ini Gereja Katedral mengusung tema yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ini tentunya menjadi pesan penting yang juga tadi disampaikan oleh Uskup Agung, yaitu Uskup Ignatius, yang dimana disampaikan bahwa momen Natal kali ini diharapkan seluruh umat Kristiani ini bisa memupuk persaudaraan di Indonesia. Tentunya ini tidak luput dari kondisi Indonesia yang masih melawan pandemi COVID-19 saat ini. Uskup juga menegaskan dengan adanya persaudaraan satu sama lain dan juga toleransi satu sama lain, ini nantinya juga bisa memperkuat Indonesia untuk memerangi COVID-19. Sementara itu juga selain dilaksanakan sebanyak 3 shift, juga misa Natal di Gereja Katedral ini juga dibagi di 3 tempat. Selain di ruangan utama Gereja Katedral, juga dilakukan atau digelar juga di aula atas Gereja Katedral dan juga Plaza Maria. Dan memang sejak malam Natal kemarin penjagaan telah dilakukan oleh tim gabungan, dan memang bersyukur seluruh rangkaian sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Uniknya selain tim gabungan TNI Polri yang berjaga, juga ada sejumlah relawan yang sudah bersiap di jalanan tadi untuk membantu para umat Katolik yang ingin melakukan misa Natal, dikarenakan memang wilayah Istiqlal yang dijadikan 3 kantung parkir bagi umat yang melakukan misa Natal kali ini, dan memang bahu-membahu mereka lakukan untuk membantu berjalannya misa Natal kali ini di Gereja Katedral dan menjamin misa bisa berjalan dengan lancar. Arlista. Baik, terima kasih banyak Bayu Pradana, laporan Anda langsung dari Gereja Katedral, dan semoga untuk shift misa selanjutnya ini dapat berjalan dengan lancar seperti shift pertama. Terima kasih banyak Bayu.
Pemirsa, perayaan Natal sangat dinantikan oleh umat Kristiani. Kenyamanan dan rasa aman beribadah sangat diharapkan. Warga dari berbagai agama berlomba untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk umat Kristiani yang beribadah di hari Natal. Di Semarang, Jawa Tengah, angkringan dadakan di Gang Rencana 3, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini mendadak riuh. Pria dengan topi ala Sinterklas datang membawa sekantong hadiah. Dia pun membagi-bagikan kepada anak-anak dan warga. Bukan hanya hadiah malam Natal, secara swadaya warga juga mendirikan angkringan lengkap dengan menu-menu tradisional. Makan bersama menjelang Natal ini menjadi tradisi warga untuk merawat kerukunan. Sebab di kawasan ini warga sangat heterogen. Karena berasal dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, warga tetap guyup dan rukun. Karena di warga sekitar sini kan dari berbagai latar belakang, berbagai suku, berbagai agama. Tetapi kita berkumpul bersama, saling mendukung satu sama lain, setiap warga di sini untuk menciptakan kerukunan di sini, memberikan toleransi satu sama lain, dan tidak membeda-bedakan latar belakang suku maupun agama. Mudah-mudahan acara-acara yang seperti ini kita jalankan agar di antara kita itu terjalin satu kerjasama untuk membangun di wilayah RT 01 ini, RW 11, dan mudah-mudahan bisa ditiru warga yang lain agar terjalin kerukunan sesama kita. Sementara Banser dari PBNU juga melakukan penjagaan keamanan selama prosesi misa di gereja. Suasana di depan paroki Sang Penebus, Wara sebagai gereja terbesar kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur NTT berjalan aman dan khidmat. Tak hanya di paroki ini, Banser NU juga disebar di seluruh gereja di kota Waingapu yang melaksanakan ibadah malam Natal. Pemuda lintas agama di Kabupaten Asahan ikut andil dalam mengamankan perayaan malam Natal di beberapa gereja di Asahan, Sumatera Utara. Tidak hanya itu, 400 petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP juga dilibatkan untuk menjaga keamanan. Pemuda lintas agama hadir mengamankan Natal sebagai bentuk toleransi umat beragama. Pemuda Banser NU, pemuda dari umat Buddha, Hindu secara sukarela dan bersama-sama menciptakan keharmonisan umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, masih dalam nuansa Natal, kita juga akan memantau bagaimana perayaan Natal di Medan, Sumatera Utara. Sudah ada Leli Irawan di Gereja HKBP Sudirman Medan. Leli, bagaimana perayaan Natal di Gereja HKBP Sudirman Medan? Lisa, saat ini saya berada di dalam gereja HKBP Sudirman di Jalan Sudirman, dan saat ini sedang berlangsung proses kebaktian Natal yang merupakan jam kedua dari tiga kali kebaktian yang berlangsung sejak jam 7.30 dan siang ini jam 11.30 dan masih berlangsung kebaktian dan dilanjutkan nanti jam 17.30. Perlu kami informasikan, Alisa dan juga pemirsa, proses kebaktian mematuhi protokol kesehatan. Setiap jemaat yang hadir di gereja HKBP wajib mematuhi protokol kesehatan dengan diawali dengan mencuci tangan, menggunakan masker, bahkan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki ruangan. Dan sebelumnya Wali Kota Medan serta Kapolda Sumatera Utara dan juga Pangdam 1 Bukit Barisan melakukan peninjauan keamanan Natal yang ada di Kota Medan dan juga memastikan proses protokol kesehatan sangat ketat dilakukan di gereja-gereja. Dan juga Polda Sumatera Utara juga melakukan peninjauan 16 gereja di Kota Medan untuk memastikan keamanan selama perayaan Natal berlangsung. Dan dari peninjauan yang dilakukan Jibom Polda Sumatera Utara tidak ada ditemukan kejanggalan atau bahaya yang mengganggu berlangsungnya kebaktian di gereja-gereja selama Natal berlangsung. Dan pihak Polda Sumatera Utara juga menurunkan 11.000 personil untuk melakukan pengamanan
Natal di Kota Medan. Ya, Arisa. Terima kasih banyak Leli atas laporan Anda. Semoga tidak hanya di Medan dan di Jakarta, tapi juga di daerah lain. Ini juga bisa berlangsung misa Natal secara damai, aman, dan tentram, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Momen Natal tidak hanya dimaknai sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus saja, tetapi juga momen yang tepat bagi umat manusia melakukan introspeksi diri. Salah satunya untuk mau dengan rendah hati melayani sesama. Di balik kemeriahan pesta Natal, kita semua diajak untuk duduk sejenak, merenungkan makna di balik kelahiran Tuhan Yesus. Natal haruslah dimaknai sebagai momen yang tepat untuk mempererat hubungan dengan Sang Pencipta. Dia akan datang bukan sebagai bayi kecil, tapi sebagai raja dan hakim yang akan menghakimi. So kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari-hari ke depan yang tidak menentu ini. Dalam perayaan Natal MNC Group di MNC Studios Jakarta, Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo mengajak untuk mau melayani sesama. Kita maknai Natal kali ini bagaimana kita di marketplace menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani. Orang-orang yang melayani, jangan dilayani. Ya, jadi saya rasa itu prinsip yang sangat penting. Di samping tetap rendah hati. Setiap Natal itu adalah momen yang baik ya bagi kita semua, karena di dalam Natal itu ada kedamaian, ada sukacita, dan dalam Natal kita selalu diingatkan kembali kita harus selalu melayani. Seperti tahun ini gitu ya, tema yang kita angkat adalah kedatangannya yang membawa kebaikan, karena itu yang ingin kita contoh gitu dimanapun kita berada. Kedatangan kita tentu juga bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Semangat Natal yang dibawa oleh kelahiran Tuhan Yesus diharapkan menjadi semangat baru untuk menatap tahun depan dengan lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terekam dalam kamera CCTV upaya percobaan penculikan anak perempuan yang masih diboncengi oleh ibunya. Informasi selengkapnya akan dihadirkan oleh rekan saya, Pram Sunjaya.